Bab 1071-1073 menaklukkan Xuanfei. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Baiklah, nak, selama itu perintah dari putranya, Xuanfei tidak akan berkata apa-apa. Jiucai Xuanfei langsung mengangguk. Dia sangat senang. Selama ini, dia tidak pernah melihat Chuqin, dan dia selalu merasa sedikit tidak nyaman. Sekarang, jika dia tinggal di sini, bukankah dia bisa tinggal bersama Chuqin setiap hari? Di sisi 8 Raja Linzun, saat ini, sedikit rasa iri muncul di hatinya. Sungguh hal yang luar biasa bisa tinggal di kamar bersama Chuqin sepanjang waktu. Namun, Chuqin menyerahkan urusan kuil Douro kepadanya, dan dia sangat puas. Linzun, apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Chuqin menatap Linzun dan bertanya. Ngomong-ngomong, aku ingat, selain itu, sesuai dengan instruksimu, kami mengirim 2 dewa surgawi untuk menjelajahi dunia di luar kuil terlebih dahulu. Linzun segera menjawab, sebenarnya, dia selalu mengingat masalah ini, tetapi dia ingin tinggal di kamar ini lebih lama dan mendengarkan suara Chuqin lebih banyak. Apa hasilnya? Tanya Chuqin. Tidak ada apa-apa. Bagian luar tempat suci itu kosong dan penuh dengan awan putih. Saat ini, kedua yang mulia surgawi masih dalam perjalanan untuk menjelajah. Linzun menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan mereka memperhatikan keselamatan dan segera kembali ketika mereka menghadapi suatu situasi. Chuqin memberi instruksi kepada Linzun. Baik, nak. Linzun mengangguk. Lagi pula, apakah ada yang salah? Chuqin terus bertanya. Satu hal lagi, ini adalah daftar semua orang di tempat suci Douluo. Linzun menyerahkan sebuah buklet kepada Chuqin, lebih mudah bagi penguasa domain untuk mengirimkannya. Selain itu, ada beberapa catatan di dalamnya, aku dan para wanita, daftar beberapa penatua dan diaken tempat suci Douluo yang dikanonisasi, silakan lihat. Itu kalimat yang sama, aku tidak khawatir tentang kamu melakukan sesuatu. Chuqin tersenyum. Ya, Linzun mengangguk, anak itu, aku akan pergi dulu. Baiklah, ayo pergi. Chuqin mengangguk, jika kamu memiliki sesuatu, datanglah kepadaku kapan saja. Ya, Linzun dengan enggan pergi. Aku benar-benar iri pada Xuanfei, bisa berduaan di kamar dengan tuan muda. Setelah meninggalkan kamar Chuqin, Linzun menoleh ke belakangnya dan mendesah pelan dalam hatinya. Aku lebih iri pada wanita tuan muda. Linzun menghela napas ke langit. Lupakan saja, bisa melakukan sesuatu untuk putranya saja sudah sangat memuaskan. Kata Linzun, dan meninggalkan halaman. Di dalam kamar, Tuan, apakah Anda butuh api hangat sekarang? Di dalam kamar, Chuqin dan Jiucai Xuanfei ditinggalkan. Jiucai Xuanfei bertanya. Tidak usah terburu-buru. Chuqin tersenyum tipis. Xuanfei, aku ingin bertanya satu hal padamu. Kamu telah menjadi penguasa tempat suci langit dan bumi begitu lama. Apakah kamu pernah berpikir untuk mencari seorang pria? Jiucai Xuanfei menggelengkan kepalanya. Ayah pernah berkata bahwa cinta anak-anak adalah hambatan terbesar di dunia dan tidak dapat dengan mudah disentuh. Tidak, Chuqin menggelengkan kepalanya. Siapa yang mengatakan bahwa cinta anak-anak pasti menjadi penghalang? Terkadang, beberapa hal didorong oleh cinta. Xuanfei, sejujurnya, jika bukan karena aku dan Xiao Wuxuer dan yang lainnya. Cinta, aku tidak bisa sampai ke tempatku hari ini. Ya, putranya benar. Aku selalu merasa bahwa apa yang dikatakan ayah itu salah. Tetapi ayah itu sangat ketat, jadi aku tidak berani membantah. Jika dia masih di sana, dia pasti akan berubah pikiran ketika mendengar apa yang dikatakan putranya. Xuannu berkata dengan yakin. Ayahmu, itu seharusnya Tianzun. Bagaimana dia? Tanya Chuqin. Aku juga tidak tahu. Jiucai Xuanfei berkata, dengan sedikit sedih, di tempat suci surga dan bumi sebelumnya, perang sering terjadi. Suatu kali ayahku pergi ke daerah perbatasan untuk menenangkan kekacauan, dia terluka parah setelah kembali, dan kemudian. Siapa yang melakukannya? Tanya Chuqin. Jiucai Xuanfei menggelengkan kepalanya, ayah tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, Penatua Luo Yuan memberitahuku bahwa ayah pergi sendirian ke tempat kuno yang hilang dan terluka parah. Masih ada tempat seperti itu di tempat suci. Satu generasi master tempat suci, dia terluka. Chuqin mengangkat alisnya sedikit. Ya, Tuan Muda, Anda tidak tahu bahwa ada banyak tempat yang hilang di tempat suci.
Itu sama misteriusnya dengan makam Raja Abadi. Tidak ada yang tahu masa lalunya. Beberapa tempat yang hilang bahkan lebih berbahaya, mengangguk. Itu benar, tempat suci dulunya milik Jiutian, dan tidak mungkin hanya ada reruntuhan seperti makam Raja Abadi. Untuk menyelidiki rahasia Jiutian ini, tidak perlu memulai dari luar. Chu Qin tiba-tiba menyadari. Tuan muda, apa yang kau katakan? Tanya Jiu Kai Suanu. Tidak apa-apa, aku ingin pergi ke tempat-tempat yang hilang untuk melihat, tetapi aku harus menunggu benda di dalam kualiku selesai dimurnikan. Belum terlambat untuk pergi lagi, kata Chu Qin sambil tersenyum tipis. Petik 2. Anak itu, aku akan menghangatkan api untukmu sekarang, dan membiarkanmu memurnikan benda-benda di dalam kuali secepat mungkin. Jiu Chai Xuanfei segera berkata, jangan khawatir, Xuanfei, sebenarnya, aku selalu ingin memberitahumu sesuatu. Chu Qin menggelengkan kepalanya, Tuan muda, tetapi itu tidak masalah, kata Jiu Kai Xuanu segera. Aku menyukaimu. Chu Qin menatap Jiu Kai Xuanu dengan serius. Ketertarikan Jiu Chai Xuanfei telah mencapai 100%, Chu Qin seharusnya pergi mencari Xuanfei. Tetapi 2 hari ini, dia berada dalam kondisi yang stabil, dan dia tidak punya waktu untuk bersama wanita-wanitanya, apalagi menemukan Xuanfei. Sekarang, ketika ada kesempatan, wajar saja jika dia mengambil kata itu. Kalau tidak, hati Chu Qin akan menderita, dan Xuanfei juga akan menderita. Apa? Mendengar pengakuan langsung dari Chu Qin, Xuanfei, seperti banyak wanita lainnya, sedikit tercengang. Siapa Chu Qin? Penguasa tempat suci, pembangkit tenaga listrik nomor 1. Penampilannya bahkan lebih tampan, siapa yang tidak menyukai pria seperti itu? Terlebih lagi, Jiu Chai Xuanfei sudah sangat jatuh cinta pada Chu Qin. Kemampuan Jiu Chai Xuanfei untuk menerima memang bagus, tetapi ketika dia mendengar ini, dia sedikit tercengang. Tidakkah kamu mengerti, aku menyukaimu, Xuanfei, jadilah wanitaku. Kata Chu Qin, menatap Jiu Chai Xuanfei dengan serius. Tunggu. Tuan muda, aku tidak sedang bermimpi, kan? Jiu Kai Suanu, matanya yang indah terbuka, wajahnya memerah, dan dia sangat bersemangat. Lihat, apakah ini mimpi? Chu Qin mengangkat tangan giok Jiu Kai Suanu dan meletakkannya di pipinya. Merasakan suhu Chu Qin, Jiu Kai Suanu bahkan lebih bersemangat, dan ada reaksi di suatu tempat. Bagaimana? Janji? Tanya Chu Qin. Ya, Jiu Chai Xuanfei mengangguk tajam. Setelah itu, Chu Qin langsung memeluk Jiu Chai Xuanfei ke dalam pelukannya. Dan kemudian, Chu Qin tidak menyangka bahwa telapak tangan Jiu Kai Xuanfei menjadi berani. Hal ini membuat mata Chu Qin sedikit terbuka. Maaf, nak, aku tersesat. Jiu Kai Xuanu tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera meminta maaf. Tidak apa-apa, aku bersedia. Chu Qin menggelengkan kepalanya, menjentikkan jarinya, dan melepaskan semua pakaiannya. Gadis misterius, lakukanlah. Sampai hari berikutnya, Xuanfei benar-benar lelah dan berbaring di tempat tidur. Aneh, fenomena ini muncul lagi, kata Chu Qin, sedikit terkejut. Dia ingat bahwa ketika dia dipromosikan menjadi dewa tertinggi, akan ada fenomena yang membuat wanita lelah. Nanti, wanita yang lelah ini akan membuat terobosan besar. Sekarang, fenomena ini muncul lagi. Mungkinkah? Chu Qin, terkejut, mengalihkan perhatiannya ke Dao Ding. Benar saja, dia melihat cahaya berdarah di Dao Ding Agung. Berhasil, Chu Qin segera turun dari tempat tidur dan datang ke sisi Dao Ding. Aku melihat bahwa darah penguasa Gorevian di kuali Dao besar telah dimurnikan dan berubah menjadi elemen darah murni 100%. Pada saat yang sama, elemen darah mulai mengalir ke segel naga Azure tertinggi. Chu Qin memperhatikan bahwa di bawah masuknya elemen darah, segel naga Azure tertinggi telah berubah menjadi segel berwarna darah saat berikutnya, cahaya berwarna darah menghilang sepenuhnya dan kembali ke Qian. Selain itu, dapat dengan mudah dilihat bahwa di segel biru dan transparan, seekor naga biru sedang tertidur di sana. Ini yang disebut naga Azure prasejarah. Chu Qin mengambil segel naga Azure tertinggi di tangannya. Pada saat ini, Hong Huang Qinglong membuka matanya. Dalam sekejap, aura yang sangat mengerikan dilepaskan dari segel naga Azure tertinggi, dan kekuatan ini dengan cepat menyerbu kota Kaisar Sanhai, dan akhirnya menyebar ke seluruh tempat suci. Tidak hanya seluruh tempat suci, tetapi di luar tempat suci, 9 hari yang jauh terganggu, dan sepasang mata yang menakutkan terbuka, memperlihatkan ekspresi terkejut.
Di tempat suci, beberapa tempat yang hilang juga memberikan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, tidak jauh dari halaman Chukin, sesosok tubuh yang cantik baru saja jatuh dengan sakit kepala dan pusing. King Long, ada apa denganmu? King Long lah yang pingsan. Gu Yuena, Bibi Dong dan yang lainnya segera berteriak pada King Long. Oke, kekuatan yang luar biasa. Dalam benak Chukin, Yang Mulia Naga berwarna darah mengeluarkan suara yang mencengangkan. Orang tua, orang ini, aku khawatir dia melampaui pemahaman kita. Orang baikku, tebakan kita salah. Batas atas 9 hari mungkin di luar imajinasi kita. Naga biru prasejarah saja benar-benar di luar jangkauan pengetahuan kita. Zenyuan Tianzun mengangguk. Kau adalah naga biru. Chukin, mendengarkan percakapan antara Yang Mulia Naga berdarah dan Zenyuan Tianzun, menatap naga biru yang sedang tidur di segel naga biru tertinggi. Ya, Tuan, King Long itu benar-benar mengeluarkan suara. Suara itu, anggun dan indah, ternyata adalah seorang wanita. Apakah kau benar-benar terbangun? Chukin bertanya dengan heran. Ya, terima kasih Tuan telah membuka segel untukku. Sebagai gantinya, aku akan berbagi kekuatanku dengan Tuan. Hong Huang King Long berkata dengan tenang, namun, Tuan, aku minta maaf, kekuatanku tidak dapat sepenuhnya terungkap, jika tidak, itu akan menyebabkan malapetaka di dunia, dan kau tidak akan mampu menanggungnya. Beri aku kekuatan, baiklah, coba kulihat, seberapa kuat kekuatanmu, kata Chukin dengan tenang. Scarlet Dragon Venerable dan Zenyuan Heavenly Venerate juga menantikannya. Tuan, ganti tempat, Hong Huang King Long berkata, saat aku melepaskan kekuatanku, tempat ini akan hancur seketika. Di mana? Tanya Chukin. Hanya dunia segel naga Azure tertinggi, Tuan, aku akan menerimamu. Segel naga Azure tertinggi, apakah itu dunia? Jika tidak, bagaimana kamu bisa menoleransi aku? Begitu suara Hong Huang King Long jatuh, sosok Chukin menghilang di tempat, berubah menjadi cahaya suci, dan memasuki segel naga Azure tertinggi. Segera, Chukin muncul di kehampaan yang luas dan tak terbatas. Di sini, tidak ada apa-apa. Saat berikutnya, sebuah pemandangan yang mengejutkan Chu dan Qin muncul, tetapi lihatlah, di depan Chukin, dua planet raksasa muncul. Kedua planet ini benar-benar memenuhi kehampaan yang luas. Ini, matamu. Chukin melihat sekilas, bahwa kedua planet ini adalah dua mata. Ya, Guru, aku terlalu besar. Hong Huang King Long menjawab, mata telanjangmu, tidak, indera ketuhananmu tidak dapat melihat seluruh gambaranku. Chukin berseru sedikit, lalu, siapa yang menyegelmu dalam segel naga Azure tertinggi ini? Langit dan bumi, tidak ada yang bisa menyegelku. Aku menyegel diriku sendiri, dan menggambar tanah sebagai penjara. Hong Huang King Long menjawab, hanya mereka yang merusak segel yang bisa menjadi tuanku. Aku sendiri, menyegel diriku sendiri. Wajah Chukin sedikit mengembun. Ya, karena kekuatanku terlalu kuat. Tidak peduli apa yang kulakukan, itu akan menyebabkan malapetaka di dunia, dan banyak sekali kehidupan akan hancur. Itu selalu membuat Tian Dao pusing. Aku mencoba membunuhku, tetapi itu tidak bisa membunuhku. Hong Huang King Long berkata, itu sebabnya aku menghancurkan sebagian besar kekuatanku dan menyegel kekuatan yang tersisa. Petik 2. Mutilasi diri. Chukin, pupil matanya mengecil. Tidak mungkin, aku terlahir dengan kesalahan. Bersamaku, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Dunia seperti itu benar-benar membosankan. Hong Huang King Long menjawab, dan aku tidak bisa bunuh diri. Dan aku tidak ingin bunuh diri, jadi aku menghancurkan dan menyegel kekuatanku. Adalah suatu kesalahan untuk mengatakan bahwa itu terlalu tak terkalahkan. Chukin berkata sambil tersenyum tipis. Baiklah, Guru, ini adalah akhir dari ceritanya, aku tidak akan berkata lebih banyak, bersiaplah untuk menanggung kekuatanku, meskipun hanya sedikit, tetapi sekarang kamu hanya bisa menanggung begitu banyak. Hong Huang King Long berkata, lalu mengapa kamu memberiku kekuatanmu? Chukin bertanya dengan penuh minat. Tuan, hancurkan segelku, sesuai sumpah asli, aku akan menyerah padamu dengan segenap kekuatanku. Hong Huang King Long menjawab, dengan tubuhmu dan kekuatanku, aku juga bisa bersinar di dunia ini. Segel naga Azure tertinggi yang paling penting telah terintegrasi denganmu. Apa yang kau lakukan benar-benar membingungkan. Tapi sepertinya aku mendapat banyak manfaat. Ayo, kata Chukin sambil tersenyum.
Oke, begitu suara Hong Huang Qinglong jatuh, kekuatan yang kuat mulai mengalir ke tubuh Chu Qin dari kedua matanya. Chu Qin segera duduk dan menjalankan Zhou Tian untuk menyerap kekuatan ini. Tepat saat kekuatan Qinglong yang agung dan sunyi mengalir masuk, Chu Qin merasa bahwa tangki darah di tubuhnya benar-benar kosong. Garis keturunan para iblis metamorfosis, naga iblis Yin, naga iblis Lilin, dan bahkan yang mulia naga merah semuanya menguap dalam sekejap pada saat ini. Segera, darah kuat dari Qinglong yang agung dan sunyi sepenuhnya dituangkan ke dalam tubuh Chu Qin. Pada saat ini, Chu Qin menderita rasa sakit yang luar biasa di satu sisi, dan di sisi lain, tubuhnya, sumsum tulangnya, dan tulang-tulangnya semuanya berubah dengan panik, dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke dalam tubuhnya. Kekuatan ini, setidaknya melampaui batas sebelumnya. Apa, rasa sakit yang hebat itu membuat Chu Qin meraung. Tuan, ada apa? Jika Anda tidak tahan, katakan saja. Hong Huang Qinglong berkata dengan sedikit khawatir. Lanjutkan, Chu Qin menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, ini bukan batasku. Baiklah, oke. Hong Huang Qinglong mengangguk dan terus menuangkan kekuatannya ke dalam tubuh Chu Qin. Rasa sakit itu menjadi semakin nyata. Tubuh Chu Qin mulai terbakar dari dalam keluar. Segera, hanya sepasang kulit yang tersisa, dan bagian dalamnya benar-benar kosong. Atas hal ini, Chu Qin tidak lagi terkejut. Tubuhnya telah diperbarui berkali-kali. Namun, kali ini berbeda. Kali ini, Chu Qin merasakan transformasi total dari dalam keluar, dalam semua aspek. Namun, Chu Qin akhirnya tidak tahan lagi. Dia berhenti menerima kekuatan Great Desolate Qinglong, dan mulai menggunakan kekuatan ilahi untuk membentuk kembali tubuhnya. Beberapa saat kemudian, semua yang ada di tubuh Chu Qin kembali normal, utuh seperti sebelumnya, dan menjadi lebih kuat. Setelah tubuhnya selesai, yang harus dia lakukan selanjutnya adalah menyempurnakan kekuatan Azure Dragon. Setelah 1 jam lagi, Chu Qin benar-benar menyempurnakan kekuatan naga Azure. Alam dan kultivasinya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Chu Qin yakin bahwa ia melampaui kekuatan yang mulia surgawi yang tak tertandingi. Mengenai langkah apa yang telah dicapainya, Chu Qin mungkin membutuhkan lawan. Hong Huang Qinglong, terima kasih, jika aku bisa mendapatkan kekuatanmu lebih awal, aku tidak perlu melawan musuh dengan begitu keras sebelumnya. Chu Qin tersenyum sedikit. Ini yang harus kulakukan. Hong Huang Qinglong menggelengkan kepalanya. Hong Huang Qinglong, apakah kau tahu di mana Jiu Tian? Chu Qin bertanya. Aku tidak tahu. Hong Huang Qinglong menyangkal, waktu keberadaanku terlalu jauh dari sekarang. Saat itu, hanya ada aku dan Dao Surgawi di dunia. Kemudian, aku melukis bumi sebagai penjara. Aku ingat kemudian bahwa aku hanya muncul sekali, jadi untuk dunia tidak tahu apa-apa. Waktu itu seharusnya menjadi pertempuran antara Kaisar Abadi Qing Tian dan Kaisar Abadi Hou Tu. Chu Qin ingat keberadaan segel naga Azure tertinggi yang tercatat dalam buku-buku kuno. Mungkin, aku tidak ingat. Terlalu jauh, dan ingatanku juga tidak bagus. Hong Huang Qinglong menjawab, baiklah, ada satu pertanyaan lagi. Chu Qin terus berbicara. Chu Qin, pada saat ini, terdengar beberapa teriakan tergesa-gesa dari luar. Itu suara Bibi Dong dan Yun Yun. Di pelukan keduanya, masing-masing menggendong satu orang, itu adalah Qinglong dan Longer. Phoenix, Gu Yuena, dan kehidupan semuanya ada di belakang mereka. Chu Qin segera membuka pintu dan berjalan keluar. Donger, Yuner, apa yang terjadi pada mereka berdua? Chu Qin, lihatlah, mereka berdua tiba-tiba pingsan. Kata Yun Yun dengan cemas. Coba aku lihat. Kata Chu Qin dengan cemas. Setelah mengikutinya untuk mengamati dengan mata dunia, dia terkejut beberapa saat. Garis keturunan di Qinglong dan Longer bukan lagi garis keturunan Qinglong sebelumnya, tetapi garis keturunan Qinglong prasejarah seperti dirinya. Melihat Yun Yun dan Bibi Dong Gu Yuena lagi, mereka berdua telah menjadi garis keturunan Qinglong yang agung dan sunyi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Chu Qin dengan sedikit terkejut. Ah! Kata gadis-gadis itu dengan terkejut. Tuan, aku adalah sumber dari semua naga di dunia. Keduanya adalah keturunanku. Sekarang setelah aku terbangun, kekuatan keluarga naga akan mengantar pada pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai keturunan langsungku, garis keturunan secara alami akan berubah. Jangan khawatir, tidak apa-apa, ketika mereka berdua bangun, kekuatan mereka akan meningkat pesat.
Hong Huang Qinglong menjawab, mereka melakukan itu karena hal itu. Mereka semua wanitamu, kan? Pernahkah kau mendengar tentang interaksi garis keturunan? Apakah darah Qinglong prasejarah dapat berinteraksi satu sama lain? Sebenarnya, saya hanya ingin menanyakan hal ini, kata Chuqin sambil tersenyum tipis. Ya, namun, hanya lebih dari 1% darah Qinglong prasejarah yang dapat menyelesaikan transmisi dan interaksi garis keturunan. Di dunia ini, selain saya, saat ini hanya Anda yang dapat melakukan ini. Hong Huang Qinglong menambahkan, 1% sudah cukup, lalu kekuatan mereka juga akan meningkat. Kata Chuqin dengan heran. Ini tidak dapat dihindari, Guru. Hong Huang Qinglong mengangguk. Setelah mendapat jawaban positif, Chuqin bahkan lebih terkejut. Bibi Dong, Gu Yuena, dan Yang lainnya menatap Chuqin dengan seringai, dan mereka berbicara sendiri. Tepat saat mereka hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, mereka semua merasakan sakit yang parah di perut mereka. Ah, sakit, apa yang terjadi? Kata Gu Yuena, memegangi perutnya. Aku juga, Bibi Dong mengikuti. Kamu tidak perlu gugup. Chuqin berdiri dan berkata dengan lembut, Naer, Donger, apakah kamu masih ingat peningkatan darahmu karena garis keturunanku? Ya, Gu Yuena dan Bibi Dong mengangguk. Sekarang garis keturunan Qinglongku telah berevolusi lagi. Chuqin tersenyum tipis, kekuatanmu akan meningkat lagi. Lalu berapa banyak yang bisa meningkat kali ini? Phoenix juga menjadi kesakitan. Dia bertanya sambil menutupi perutnya. Mereka benar-benar berharap untuk menjadi lebih kuat dan melakukan sesuatu untuk Chuqin. Setidaknya, Tianzun, tepat saat Chuqin memperkirakan, kata-kata Hong Huang Qinglong terdengar di benak Chuqin, dan Chuqin juga mengikutinya. Tianzun, tidak hanya gadis-gadis itu, tetapi juga Chuqin terkejut. Tuan, kekuatanku sebanding dengan keberadaan surga. Itu lebih dari cukup untuk mencapai alam puncak duniamu. Jika kamu menerobos alam ini, batasnya akan naik. Adapun kamu, Tuan, kamu telah melampaui batas alam ini, dan kekuatanmu akan meningkat. Peningkatan gila dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kata Hong Huang Qinglong, mereka dapat maju ke Tianzun hingga 3 bulan. Benarkah, Chuqin, apakah kita benar-benar bisa dipromosikan menjadi yang mulia surgawi? Bibi Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Chuqin berkata dengan tegas, tunggu sebentar, aku akan pergi dan memanggil Xiao Wu dan yang lainnya. Bulan ini, tempat suci pegunungan dan laut mungkin akan dihujani petir setiap hari. Ah, semua gadis terkejut. Benar saja, seperti yang dikatakan Chuqin, selama 3 bulan berikutnya, kota Kaisar Pegunungan dan Laut diselimuti awan guntur setiap hari, dan kekuatan para wanita Chuqin melonjak satu persatu, dan satu demi satu malapetaka menyusul. Terlebih lagi, Li Qingcheng, Jiu Chai Xuanfei dan Long Sui adalah penguasa bumi, sehingga mereka dapat langsung dipromosikan menjadi penguasa surgawi. Setiap malapetaka berlangsung selama beberapa hari, dan beberapa bahkan berlangsung selama lebih dari 10 hari. 3 bulan telah berlalu, dan pada hari ini, jumlah dan intensitas kesengsaraan guntur di kota Kaisar Sanhai mencapai puncaknya. Chuqin, untuk menghindari malapetaka guntur dan orang-orang yang tidak bersalah, mereka harus membiarkan Xiao Wu dan yang lainnya datang ke dataran kosong untuk selamat dari malapetaka. Meski begitu, semua orang di tempat suci benar-benar tercengang. Lokasi pemilik domain, mengapa guntur menderus setiap hari? Saya mendengar bahwa istri penguasa domain melampaui malapetaka. Dalam 3 bulan, mereka telah dipromosikan dari Saint Venerable Thunder Tribulation ke Heavenly Venerable Thunder Tribulation. Apa, dalam 3 bulan, Yang Mulia mencapai Heavenly Venerate? Seperti yang diharapkan dari istri penguasa domain, semua orang sangat menakutkan. Terletak di loteng, beberapa sosok duduk di sini. Beberapa orang ini, di seluruh negeri dan kota, penampilan mereka benar-benar menakjubkan. Mereka adalah Qin Shijing dan Mei Wu, Zheng Lu, Chu Yu, Han Zier, Bayu Linzun, Pohon Dunia, Ying Er. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan Chu dan Qin, kekuatan mereka belum meningkat, dan mereka dengan penuh semangat menyaksikan gadis-gadis itu selamat dari malapetaka. Chu Qin, metode apa yang kamu gunakan untuk membuat Xiao Wu dan yang lainnya meningkatkan kekuatan mereka begitu cepat? Mei Wu berkata dengan tatapan bingung, sudah menjadi orang suci selama 3 bulan, dan sekarang setidaknya menjadi dewa. Itu Tianzun. Chu Qin mengatakan bahwa mereka
Akan dipromosikan menjadi Tianzun dalam waktu 3 bulan. Namun, Saudari Meiwu, tidakkah kamu tahu metode apa yang kamu gunakan? Qin Shijing berkata sambil tersenyum. Aku bahkan tidak tahu apakah kurasa, garis keturunan berinteraksi. Meiwu menjawab, Saudari Shijing, kamu dan aku tidak beruntung. Setelah mendengar ini, 8 Kaisar Lin Zun, Chu Yu, dan Zheng Lu semuanya menunjukkan rasa iri ya Tuhan. Inilah yang diimpikan banyak orang. Terutama 8 Kaisar Lin Zun, meskipun dia sudah menjadi Tianzun, dialah yang paling bersemangat. Sungguh godaan untuk dapat berinteraksi dengan darah Chu dan Qin, dan juga untuk meningkatkan kekuatannya. Mata indah Bayu Lin Zun berbalik, seolah sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, wajahnya berubah, dia meninggalkan loteng, dan terbang ke langit. Senior Shijing, Senior Meiwu, apa itu interaksi darah? Han Zier bertanya dengan rasa ingin tahu dengan wajah sederhana. Qin Shijing dan Meiwu saling memandang, Meiwu tersenyum jahat dan membuat gerakan khusus. Han Zier mengerti semuanya dalam sekejap, dan wajahnya memerah. Wajah Yinger juga memerah. Paling lama 3 hari, Sue Erbinger Yan dan yang lainnya akan dapat maju ke Yang Mulia Surgawi. Di loteng lain, Chu Qin, melihat Du Guyan, Qian Renshui dan yang lainnya yang melampaui malapetaka, tersenyum lembut. Hehe, dengan cara ini, saudari-saudari kita semua bisa naik pangkat menjadi Yang Mulia Surgawi. Jiu Chai Xuanfei tersenyum sambil mengusap bahu Chu Qin. Ya, orang jahat, katamu, mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Li Qingcheng bertanya sambil menyuapi anggur Chu Qin, dengan cara ini, aku tidak perlu repot-repot berkultivasi. Saudari Qingcheng, kapan kau peduli dengan melewati alam? Long Sue menepuk kaki Chu Qin dan tersenyum, jika kau peduli dengan alam, kau bisa mewarisi kekuatan abadi yang tak terukur dan menjadi dewa dalam satu gerakan. Xiao Xue, Qingcheng bercanda. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Aku tahu, aku juga bercanda dengan saudari Qingcheng. Long Sue tersenyum manis. Long Sue, Li Qingcheng, dan Jiu Chai Xuanfei telah selamat dari kesengsaraan petir Yang Mulia Surgawi. Selama waktu ini, mereka telah menemani Chu Qin. Pada saat ini, ekspresi Chu Qin tiba-tiba berubah sedikit. Ada apa? Ekspresi ketiga wanita itu sedikit berubah. Aku melihat bahwa 8 Kaisar Lin Zun membawa seorang lelaki tua ke sini, dan dia datang dengan tergesa-gesa. Lin Zun, Tetua Luo, Li Qingcheng, Long Sue, dan Jiu Chai Xuanfei terkejut pada saat yang sama. Lihat Tuan Domain, ini tidak baik. Sesuatu yang besar telah terjadi. Luo Yuan berlutut tepat di kaki Chu Qin. Ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Chu Qin segera menjawab, Tuan Domain, sesuai dengan instruksi Anda, biarkan semua tempat perlindungan kita menjelajahi tanah yang hilang. Akibatnya, 2 pemuja surgawi kita di tempat suci surga dan bumi telah pergi dan tidak pernah kembali. Kemudian, Tuan Domain Pangu pergi sendiri, dan sekarang sudah 10 hari, dan dia belum kembali. Kata Luo Yuan dengan ekspresi kesakitan. Apa, Pangu Tianzun, pergi sendiri dan tidak kembali? Jiu Kai Xuanfei berkata dengan heran. Ya, sudah 10 hari, dan tidak ada kabar. Bahkan Pangu Tianzun belum kembali. Tempat suci langit dan bumi kami tidak dapat mengambil keputusan, jadi kami datang dan segera memberitahu penguasa domain. Kemana dia pergi? Tanya Chu Qin. 100.000 gunung kuno ada di tempat suci langit dan bumi. Luo Yuan menjawab, baiklah, aku akan pergi melihatnya. Chu Qin mengangguk dan berkata, aku juga pergi. Li Qingcheng, Long Sue, dan Jiu Chai Xuanfei berkata bersamaan. Bahkan Bayu Lin Zun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Lin Zun, apakah kamu juga akan pergi? Chu Qin menatap Lin Zun. Dengan heran, ya, aku ingin mengikuti Tuan Muda untuk mendapatkan pengalaman jangka panjang. 8 Yulin Zun menggertakkan gigi peraknya dan mengangguk. Dia baru saja mengatakannya tiba-tiba. Sekarang, Chu Qin menatapnya langsung, yang membuatnya sedikit bingung. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Chu Qin mengangguk dan tersenyum tipis. Ya, Bayu Lin Zun segera mengangguk dengan gembira. Ayo pergi. Chu Qin tersenyum tipis. Begitu suara Chu Qin jatuh, semua orang menghilang. Saat berikutnya, mereka telah muncul di atas langit. Di mana ini? Gadis-gadis itu bertanya dengan bingung. Mengapa kamu mengenal tempat ini?
Jiu Kai Xuanfei dan Luo Yuan terkejut pada saat yang sama. 100.000 gunung kuno, kata Cukin sambil tersenyum tipis. Tapi lihatlah, ada lapisan demi lapisan, yang dihubungkan oleh gunung-gunung setinggi 100.000 meter. Cakupan gunung-gunung kuno dapat digambarkan sebagai tak terbatas. Gunung-gunung itu diselimuti kabut, dan gunung-gunung kuno ribuan meter itu teduh. Ini benar-benar 100.000 gunung kuno. Kita telah tiba dari tempat suci gunung dan lautan ke tempat suci langit dan bumi. Seru Jiu Kai Xuanfei. Jarak antara tempat-tempat suci itu sangat jauh, bahkan jika itu adalah Tianzun, itu akan memakan waktu beberapa jam. Dan Cukin, benar-benar mencapai 100.000 gunung kuno dalam satu langkah. Seberapa kuat Cukin hari ini? Tempat ini sangat misterius, dan sebenarnya penuh kabut. Cukin tidak peduli tentang ini. Dia melihat gunung kuno di bawah, matanya samar-samar berkata, Tuan Domain, gunung kuno 100.000 adalah salah satu dari 10 wilayah tabu teratas di tempat suci, dan kabut di dalamnya dapat menutupi semua kesadaran ilahi. Luo Yuan menjelaskan, ya, aku tidak bisa melihat apapun. 8 Kaisar Lin Xun, Li Qingcheng dan Long Sui semuanya mengangguk. Ikuti aku, kata Cukin, dan memimpin kerumunan ke sebuah gunung kuno di bawah. Dalam sekejap, sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Saya melihat bahwa ketika Cukin dan yang lainnya memasuki gunung kuno, mereka tidak datang ke gunung kuno, tetapi ke sebuah pulau di laut. Di sini, ada lautan air di sekelilingnya, dan di tengahnya, ada sebuah pulau terpencil yang besar. Pulau terpencil itu radiusnya sekitar ratusan mil, dan ada sebuah kota kuno di pulau itu. Langit di atas kota ini ditutupi oleh lingkaran sihir yang transparan, dan di kota itu, ada banyak istana yang terbuat dari batu. Jangan sampai ada lubang di langit. Di bawah 100.000 gunung, ternyata itu adalah laut. Kerumunan berseru satu demi satu. Itu ilusi. Cukin berkata, ini adalah daerah terlarang yang sebenarnya. Agak menarik, tetapi saya tidak menyangka ada ratusan dewa surgawi di daerah terlarang ini. Ah, ada ratusan dewa surgawi di sini. Di depan pulau ini, luasnya diperkirakan kurang dari 1/1 dari tempat suci manapun, dan sebenarnya ada ratusan dewa surgawi. Konon di area terlarang tempat suci itu, ada beberapa garis keturunan dan Taoisme warisan tingkat atas. Metode kultivasi mereka jauh lebih unggul daripada orang biasa. 8 Yulin Zun berkata, tapi tidak ada yang melihatnya. Aku tidak menyangka, itu benar-benar ada. Cukin, apakah Pangu Tianzun ada di dalam? Jiu Kai Xuanfei bertanya, lingkaran sihir ini dapat mengisolasi semua kesadaran spiritual di dalam dan luar. Orang-orang di dalam tidak dapat merasakan gerakan di luar, dan kesadaran spiritualku tidak dapat masuk. Dapat dikatakan benar-benar acuh tak acuh terhadap dunia. Aku ingin tahu tentang Pangu Tianzun. Jika kamu tidak ada di dalam, kamu hanya dapat menghancurkan lingkaran sihir itu. Cukin berkata, namun, tidak perlu menyinggung orang seperti ini yang acuh tak acuh terhadap dunia, turunlah dan lihat bagaimana situasinya. Semua orang mengangguk. Begitu suara Cukin jatuh, dia membawa kerumunan dan mendarat di pulau terpencil, di depan kota. Gerbang di sini tertutup, dan tidak ada penjaga, hanya pilar batu hitam dan emas. Kenapa? Tidak ada seorang pun sama sekali. Jiu Kai Xuanfei bertanya dengan ragu. Pulau terpencil ini seharusnya sunyi terlalu lama. Diperkirakan mereka terlalu malas untuk menjaga pintu. Bunyikan pintu dan Anda akan mendapatkannya. Cukin tersenyum ringan. Permisi, apakah ada orang? Kata-kata Cukin, yang dikirim dengan kekuatan yang kuat, mengguncang seluruh pulau dalam sekejap. Dalam sekejap, banyak aliran cahaya muncul dan mendarat di tembok kota. Orang-orang ini semuanya adalah pemuda. Namun, tidak ada keraguan bahwa penampilannya sama sekali tidak mungkin untuk melihat wajah aslinya. Siapa kamu? Cepat keluar dari sini. Seorang pria berjubah putih bertanya dengan dingin. Permisi, ayo kita cari seseorang. Kata Cukin sambil tersenyum tipis, tidak ada seorang pun yang kau cari di sini. Aku menghitung 3 kali, dan jika aku tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Pria berjubah putih itu menjawab. Aku tahu kau tidak ada hubungannya dengan dunia, tetapi orang-orangku menghilang di daerah terlarangmu. Bahkan jika kau belum pernah melihatnya sebelumnya, apakah kau masih tahu apakah ada daerah terlarang lainnya di sini? Cukin bertanya dengan tenang. 3, 2, 1. Namun,
sekelompok pemuda itu mengabaikan niat Chukin dan menghitungnya dengan acuh tak acuh. Baiklah, aku memberimu kesempatan, kata pemuda itu dengan acuh tak acuh. Maaf, orang yang aku cari harus ditemukan, kata Chukin dengan tenang. Mencari kematian, memenuhimu. Arai surgawi Xing Yuan. Begitu suara itu jatuh, ke-10 pria itu membentuk segel pada saat yang sama. Dalam sekejap, pilar cahaya di tembok kota menyala dengan sinar cahaya seperti bintang, dan segera, formasi bintang heksagonal besar muncul di atas seluruh pulau. Baiklah, sungguh rasa penindasan yang kuat. Li Qingcheng dan yang lainnya sedikit terkejut. Bahkan jika sudah mencapai level Tianzun, aku masih bisa merasakan tekanan mengerikan di susunan cahaya bintang. Dan saat berikutnya, melihat lengan baju Chukin melambai, angin geng yang kuat menyapu dan menyerbu ke dalam formasi bintang. Dalam sekejap, disertai dengan suara ledakan yang kuat, susunan cahaya bintang langsung meledak pada saat ini. Apa? Adegan ini mengejutkan semua pemuda. Formasi surgawi Xing Yuan ini didirikan oleh pemilik area terlarang mereka, dan bahkan yang mulia surgawi dapat dibunuh. Tanpa diduga, itu dengan mudah dihancurkan oleh Chukin. Bagaimana ini mungkin? Tidak hanya mereka, tetapi yang mulia surgawi di seluruh kota dunia bawah surgawi terkejut, dan satu persatu mengalihkan perhatian mereka ke langit. Melihat kehancuran formasi Tian Mingxian, mereka juga menunjukkan kepanikan. Kamu, siapa kamu? Pria berjubah putih itu bertanya dengan heran, di benua Void, bahkan yang mulia naga berwarna darah tidak memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Kamu bukan dari tempat suci. Bukankah kau terisolasi dari dunia? Kau benar-benar tahu tentang Scarlet Dragon Venerable. Chukin sedikit terkejut. Pada saat ini, Zhenyuan Tianzun dan Scarlet Dragon Sun telah tertidur. Tunggu, apa yang kau katakan? Benua Wukong. Jadi, kau bukan garis keturunan Tao dari tempat suci, tetapi garis keturunan Tao dari 9 surga. Chukin mengangkat alisnya. Mendengar Chukin mengatakan 9 hari, para pemuda itu jelas menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, pria berjubah putih itu dengan cepat berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana jika kamu dapat menghancurkan formasi surgawi Xing Yuan? Formasi abadi dunia bawah surgawi ini, yang menjaga kota dunia bawah. Surgawi, jelas bukan sesuatu yang dapat kamu pecahkan. Aku menyarankanmu untuk segera pergi, jika tidak, mengganggu penguasa kota, sama seperti Gorevian itu, dia telah dihukum oleh penjara darah. Iblis darah, mata Chukin menyipit, dan dia berkata dengan dingin, jadi, Pangu Tianzun, kamu benar-benar menangkapnya. Pria berjubah putih itu terkejut, bukan karena dia membocorkan mulutnya, tetapi karena pupil Chukin yang berubah. Sepasang pupil ini sangat menakutkan sehingga membuat orang-orang memandang mereka seolah-olah mereka akan memberi penghormatan. Oke, ternyata Pangu Tianzun benar-benar ditangkap olehmu. Jiu Kaisuanmu sangat marah. Beri kamu kesempatan dan biarkan dia pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena membantai kota. Chukin benar-benar marah. Siapa kamu? Kamu sebenarnya bersama Gorevian. Pria berjubah putih itu bertanya. Pangu Tianzun bukanlah iblis darah. Jiu Kaisuanfe menjawab, penguasa iblis darah telah dibasmi habis-habisan oleh Chukin. Apa? Penguasa Gorevian terbunuh? Pria berjubah putih itu bahkan lebih terkejut. Benar sekali, itu bukan Gorevian yang kau tangkap. Itu adalah penguasa wilayah suaka langit dan bumi kita. Luo Yuan juga berteriak, itu adalah Gorevian, ini yang dikatakan oleh pemilik kota. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Pria berjubah putih itu menjawab dengan tenang, jika kau memiliki kemampuan, kau akan menghancurkan formasi abadi dunia bawah surgawi ini. Suara pria berjubah putih itu jatuh. Lingkaran sihir transparan di luar kota menjadi lebih jelas dan lebih terang. Chukin berhenti berbicara, tetapi melihat semburan cahaya biru cemerlang di tubuhnya menyala, diikuti oleh raungan naga yang mengguncang dunia. Salah satunya, naga ilusi Qian, telah bergegas menuju formasi abadi dunia bawah surgawi. Ketika naga Qian tiba di dekat Heavenly Underworld Immortal Array, di Heavenly Underworld Immortal Array, satu persatu rune kuno menyala, dan sinar cahaya kemasan mekar darinya. Boom! Setelah suara keras, kekuatan naga biru dan Heavenly Underworld Immortal Array bertabrakan dengan liar pada saat ini. Tabrakan kekuatan yang mengerikan itu langsung menutupi dunia di area terlarang ini, matahari dan bulan menjadi redup, dan ruang di sekitarnya terdistorsi dengan gila-gilaan. Pada saat ini,
tidak hanya Li Qingcheng dan yang lainnya di luar lingkaran, tetapi bahkan pria berjubah putih di dalam lingkaran, gemetar hebat. Pada saat ini, klik yang jelas terdengar, dan Tianming Immortal Array benar-benar menunjukkan retakan di bawah tekanan naga biru. Ah, formasi abadi dunia bawah surgawi akan hancur. Para pemuda di tembok kota berkata dengan ngeri. Ini adalah formasi abadi dunia bawah surgawi, formasi Dao abadi yang sebenarnya tidak dapat menghentikan pukulan mudah Cukin. Rekan Taois Cukin, tenanglah, semuanya salah paham. Pada saat ini, suara yang indah berirama terdengar dari kota dunia bawah surgawi. Tuan kota, mendengar suara ini, pria berjubah putih itu berlutut ke arah kota pada saat yang sama. Cukin juga sedikit terkejut saat itu juga. Suara ini benar-benar bagus. Siapa kau untuk mengenaliku? Cukin bertanya dengan dingin. Rekan Taois Cukin membunuh Tuan Gorevian belum lama ini. Di tempat suci, bahkan di area terlarang, siapa yang tidak mengenal siapapun? Mei Yun menjawab dengan suara. Setelah mendengar ini, para pemuda itu benar-benar terkejut. Cukin, benar-benar membunuh Tuan Gorevian. Siapa kau? Cukin bertanya dengan tenang. Aku adalah pemilik kota dunia bawah hari ini. Suara Mei Yun itu menjawab, rekan Taois Cukin, ini salah paham. Bisakah kau mencabut kekuatan sihirmu untuk sementara dan datang ke gua dunia bawah untuk membicarakannya? Kenapa aku percaya padamu, kau yang menangkap Pangu Tianzun? Cukin berkata dengan dingin, jika kau ingin aku tidak menerobos, keluarlah sendiri. Rekan Taois, aku tidak bisa meninggalkan gua Tianming karena alasan khusus. Namun, ini salah paham. Jangan khawatir, aku bersumpah atas nama leluhurku Kaisar Abadi Tianming. Kota Tianming tidak akan pernah menyakiti Pangu Tianzun. Bagaimanapun, dia adalah pahlawan yang membunuh Gorevian. Tuan kota Tianming menjawab. Cukin mendengar kata-kata itu, dan baru saat itulah kekuatan King Long ditarik. Singkirkan formasi abadi Tianming. Tuan kota Tianming juga berkata. Ya, pria berjubah putih itu langsung mengangguk. Seketika, formasi abadi Tianming menghilang pada saat ini. Rekan Taois Cukin, silakan masuk ke dalam gua. Tuan kota Tianming melanjutkan. Ayo pergi. Cukin menatap Li Qingcheng dan yang lainnya. Gadis-gadis itu segera mengikuti jejak Cukin, terbang ke kedalaman kota dunia bawah surgawi bersama-sama, dan tiba di sebuah gua di gunung yang tinggi. Gua ini dikelilingi oleh es, bahkan di bawah kaki, itu juga es, menginjaknya, ada suara es pecah dingin sekali di sini. Begitu mereka memasuki kota Tianming, kecuali Cukin, mereka merasakan hawa dingin bertiup ke arah mereka. Ratusan juta tahun, aku belum pernah merasakan dingin sebelumnya, kata 8 Kaisar Lin Zun dengan heran. Tianming Xuandong terbuat dari batu es misterius dengan suhu terendah di dunia. Orang-orang di bawah negeri dongeng akan merasakan dingin yang menusuk tulang seperti orang biasa. Pada saat ini, suara penguasa dunia bawah hari itu terdengar. Setelah itu, sosok yang cantik datang dari kedalaman gua. Orang ini, yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun, memiliki rambut berwarna es yang tidak hanya halus dan tembus pandang, tetapi juga tampak berkilauan dengan es. Di bawah rambut berwarna es, ada wajah yang tidak dapat dibedakan dan sangat cantik, alis berwarna es, mata tembus pandang seperti permata es, dan bibir merah seperti ceri, sangat cantik. Orang-orang kecanduan padanya. Sosok wanita itu bagaikan mahakarya pengerjaan yang cerdik. Dia mengenakan jubah berwarna es. Di balik jubah itu, dia bisa melihat kulitnya yang sangat putih seperti salju, serta siluet sempurna yang montok, indah, dan mempesona. Terutama sepasang kaki yang indah seperti batu giok es, begitu halus dan lembut. Wanita itu tidak memakai sepatu, menginjak es, kecantikannya bahkan lebih menggoda. Cukin, tiba-tiba, matanya berbinar. Cukin adalah pengontrol wajah yang tepat. Karena dia memiliki begitu banyak wanita cantik, estetika dan persyaratannya tidak biasa. Namun, tidak peduli apapun, wanita di depannya sangat cocok dengan estetikanya. Kamu adalah penguasa kota Tianming. Cukin bertanya dengan cerah. Tepat sekali, rekan Taois Chu dan Qin, penguasa kota Tianming mengangguk. Di mana Pangu Tianzun? Ekspresi Cukin sedikit berubah. Wanita ini memang cantik, tetapi jika dia menggerakkan Tianzun Pangu, dia pasti musuh Cukin. Rekan Taois Cukin, jangan khawatir, Pangu Tianzun aman. Silakan ikut denganku. Penguasa kota Tianming, sambil tersenyum,
berbalik dan berjalan ke dalam gua es. Melihat bagian belakang orang yang aktif di kota Tianming, Chu Qin menelan ludah sedikit. Pada saat ini, Li Qingcheng dan Long Sui masing-masing memeluk lengan Chu Qin. Dingin sekali, Chu Qin. Aku melupakanmu, kata Chu Qin, semburan kekuatan keluar dari tubuhnya, menutupi semua orang, dan rasa dingin semua orang menghilang. Segera, Chu Qin dan yang lainnya mengikuti penguasa kota Tianming ke kedalaman gua es. Begitu Chu Qin dan yang lainnya masuk ke sini, mereka melihat kolam biru di depan mereka. Saya juga melihat Tianzun Pangu, yang terbenam di kolam biru dan terikat oleh 5 bunga. Pangu, Tianzun, Jiu Chai Xuanfei dan Luo Yuan keduanya mengubah ekspresi mereka. Jangan khawatir, Xuanfei, senior Pangu baik-baik saja. Pada saat ini, Chu Qin tersenyum tipis. Apakah kamu baik-baik saja? Jiu Chai Xuanfei dan Luo Yuan sama-sama bingung. Rekan Taois Chu Qin benar. Penguasa kota Tianming tersenyum dan berkata, Pangu Tianzun baik-baik saja. Aku baru saja menggunakan mata air giok es ini untuk merangsang darah abadi kuno di tubuhnya dan melahap darah penguasa Gorevian. Darah abadi kuno, Chu Qin mengangkat alisnya sedikit. Dia ingat bahwa penguasa Gorevian juga mengatakan bahwa ada darah abadi kuno di tubuh Pangu Tianzun. Ya, penguasa kota Tianming mengangguk dan berkata, di dalam tubuh Pangu Tianzun, ada darah abadi kuno yang kuat. Darah abadi ini tidak lebih lemah dari darah abadi hantu di tubuh utama Gorevian. Itu tidak dirangsang. Keluar saja. Mengenai dari mana darah abadi kuno itu berasal, aku khawatir hanya Pangu yang tahu. Tunggu, Tuan Kota Tianming, apakah kau tahu dari mana Gorevian berasal? Chu Qin melirik Pangu Tianzun dan sedikit memutar bola matanya. Aku tahu. Tuan Kota Tianming mengangguk dan berkata, dia adalah keturunan Kaisar Abadi Netherworld. Kaisar Abadi Nether. Semua orang berseru kaget. Ya, Kaisar Abadi Nether, yang sebelumnya dikenal sebagai Kaisar Abadi Jinren, dulunya adalah penguasa 9 surga. Kemudian, beberapa Kaisar Abadi bergabung untuk melawan 9 surga dan jatuh ke 9 Netherworld. Dengan kekuatan abadinya yang kuat, dia menaklukkan 9 Netherworld. Semua makhluk telah menjadi penguasa 9 Netherworld. Penguasa surga dan dunia bawah menjelaskan, penguasa Gorevian adalah keturunannya. Begitulah. Jadi penguasa Gorevian ingin mengambil kembali 9 surga atas dasar Busutian. Chu Qin mengangguk. Benar, penguasa kota Tianming mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dipukul mundur ke Jiuyu Diming oleh sesama Taois Chu Qin sebelum dia mencapai Jiutian. Jadi, penguasa Gorevian tidak mati. Chu Qin tidak terkejut. Dia sudah menduga bahwa penguasa Gorevian tidak mati. Tapi bagaimana lagi? Chu Qin saat ini dapat dengan mudah menekannya dengan satu tangan. Penguasa Gorevian memiliki garis keturunan mayat hidup Kaisar Abadi Netherworld. Kecuali garis keturunannya terputus, dia tidak akan mati. Penguasa dunia bawah surgawi menggelengkan kepalanya. Lalu, Kaisar Abadi Nether itu tidak mati. Chu Qin mengerutkan kening. Tidak, Kaisar Abadi Nether, dia sudah mati. Penguasa kota Tianming menggelengkan kepalanya. Wah, penguasa Gorevian tidak akan mati, dan Kaisar Abadi Netherworld akan mati. Li Qingcheng dan Long Sui bertanya dengan ekspresi bingung. Karena kutukan 9 surga, bukan hanya Kaisar Abadi Nether, tetapi semua Kaisar Abadi 9 surga tidak dapat lolos dari kutukan 9 surga. Kata penguasa kota dunia bawah surgawi. Kutukan? Apa itu kutukan? Kata Chu Qin sedikit bersemangat. Dia selalu ingin tahu apa kutukan ini. Aku juga tidak tahu. Penguasa dunia bawah surgawi menggelengkan kepalanya, kutukan semacam ini mengerikan, selama seseorang dari 9 surga memiliki garis keturunan 9 surga yang murni, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak peduli kemana dia melarikan diri, dia tidak dapat lolos dari kutukan ini. Penguasa setan adalah keturunan Kaisar Abadi Nether dan orang-orang Jiu Ning Dining, dan dia tidak memiliki darah Jiutian murni, jadi dia tidak memiliki kutukan. Lalu, apakah kutukan ini tidak ada hubungannya dengan kita? Jiu Kai Xuanfei bertanya, kita bukan dari 9 surga. Kau benar-benar bukan. Penguasa kota Tianming menjawab, namun, setelah memasuki 9 surga, kau akan terpengaruh oleh efek samping. Kutukan, efek samping. Semua orang bertanya-tanya pada saat yang sama. Yah, mungkin baik-baik saja pada awalnya, tetapi jika Anda tinggal selama 9 hari, umur Anda akan sangat berkurang. Tianzun mungkin hidup selama ratusan tahun seperti manusia biasa, kata penguasa kota Tianming. Ah,
Semua gadis terkejut. Ratusan tahun, bagi mereka, itu hanya menjentikkan jari mereka. Dari mana kutukan ini berasal? Chukin bertanya, jika tebakanku benar, Anda juga harus menjadi keturunan dari 9 surga. Tidak seorang pun tahu asal-usul kutukan itu. Dan saya memiliki darah Jiutian dan Buzutian, dan saya bukan darah Jiutian murni. Saya tidak perlu khawatir tentang kutukan itu. Untuk menghindari kutukan, Raja Abadi Wukong memisahkan benua Wukong dari benua Wukong. Tetapi sekarang, penguasa Gorevian menghancurkan gerbang surga dan mengembalikan benua Wukong ke Jiutian, maka saya juga terkena kutukan itu. Penguasa Tianming mengangguk. Kau tahu bahwa penguasa Gorevian telah menghancurkan gerbang surga, jadi kau melihat pertarungan antara aku dan penguasa Gorevian. Tanya Chukin, iya. Penguasa kota Tianming menunjuk ke satu arah, di mana ada cermin es yang sangat besar. Cermin ini, yang disebut cermin abadi Taiksu, adalah senjata abadi. Jika kamu bisa berada di area terlarang ini, kamu bisa tahu apa yang terjadi di seluruh benua Wukong. Lalu mengapa kamu tidak melakukannya? Chukin berkata sambil tersenyum tipis, dengan kekuatanmu, penguasa Gorevian sama sekali bukan lawanmu, kan? Pertama, zona terlarang Tianming tidak ada hubungannya dengan dunia, tidak peduli apa yang terjadi di dunia luar, itu tidak ada hubungannya dengan kita, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh para leluhur. Kedua, aku menyeberang dari alam surgawi mulia ke alam abadi kesengsaraan, meskipun aku berhasil, tetapi jiwaku jika kamu rusak, kamu harus tinggal di gua dunia bawah surgawi ini selama sisa hidupmu. Penguasa kota dunia bawah surgawi menjawab, jadi, kamu adalah orang di atas alam surgawi mulia. Chukin tersenyum tipis, tetapi alam surga, dibandingkan dengan sesama penganut Tao, jauh tertinggal. Penguasa dunia bawah surgawi menggelengkan kepalanya. Bisakah kau melihat wilayahku? Chukin bertanya dengan penuh minat. Penguasa kota Tianming menggelengkan kepalanya, seorang makhluk abadi tingkat rendah tidak dapat melihat kultivasi khusus dari makhluk abadi tingkat tinggi. Tapi kau jelas di atasku. Oh, bagaimana wilayah 9 surga dibagi? Chukin bertanya, sebenarnya, yang mulia surgawi di tempat suci sudah menjadi semacam negeri dongeng. Yang mulia surgawi biasa dapat disebut makhluk abadi semu, yang mulia naga merah dan pembangkit tenaga No. Satu surga busu, yang mulia surgawi Zenyuan, Raja surgawi Gorevian, yang mulia surgawi Pangu dapat dianggap sebagai makhluk abadi manusia, penguasa iblis darah adalah makhluk abadi bumi, dan kemudian ada makhluk abadi surgawi, makhluk abadi sejati, Raja abadi, Kaisar abadi, dan alam surgawi legendaris. Li Qingcheng dan yang lainnya semuanya terkejut. Tanpa diduga, penguasa Gorevian sebenarnya hanya seorang dewa bumi. Apakah kekuatan Jiutian mengerikan? Seberapa mengerikan kutukan misterius itu? Sial, pada saat yang sama, dua suara terdengar di benak Chukin pada saat yang sama. Itu adalah Zenyuan Tianzun dan Scarlet Dragon Zun. Keduanya terbangun pada saat yang sama. Orang tua, kupikir aku telah mencapai alam ekstrim dunia, tetapi aku tidak menyangka itu hanya makhluk abadi bumi. Scarlet Dragon Venerable menghela nafas. Chukin tidak memiliki kesempatan untuk menekan Yuan Tianzun dan Dewa Naga berwarna darah, dan tersenyum sedikit, lalu alam apa aku? Setidaknya itu adalah makhluk abadi sejati, dan itu jauh lebih kuat daripada makhluk abadi sejati biasa. Tianming Immortal Arai, tetapi leluhur kota Tianming, yang ditinggalkan oleh seorang raja abadi yang kuat, meskipun kekuatan Arai abadi tidak sekuat sebelumnya, tetapi dapat dihancurkan dengan mudah olehmu berarti kamu sudah memiliki kekuatan yang mendekati Raja Abadi. Tuan Kota Tianming menghela nafas, ingat, 3 bulan yang lalu, ketika kamu bertarung melawan Tuan Setan Darah, kamu hanya kuat sebagai Dewa Bumi. Ueda True Immortal, sesama Taois Chukin, bagaimana kamu melakukannya? Tidak perlu disebutkan, Chukin menggelengkan kepalanya sedikit. Rahasia Hong Huang Qinglong tidak dapat dengan mudah diungkapkan. Karena sesama Taois menolak untuk mengatakannya, aku tidak berani memaksakannya. Tuan Kota Tianming tersenyum. Tidak ada gunanya mengatakan ini, kuncinya adalah bagaimana cara mematahkan kutukan. Chukin berkata, bahkan Kaisar Abadi tidak dapat lolos dari kematian. Sepanjang zaman, tidak ada yang pernah mematahkan kutukan. Penguasa kota Tianming tersenyum, rekan Taois Chukin, kau adalah seorang abadi sejati, dan kau berbeda dari Tianzun. Bahkan jika kau dikutuk, kau dapat hidup selama jutaan tahun, jutaan tahun. Di antara mereka, alam sesama Taois pasti akan bangkit kembali,
dan itu seharusnya mirip dengan keabadian pada akhirnya. Tidak ada gunanya, semua wanitaku adalah dewa. Chukin berkata, jika mereka pergi, apa gunanya hidupku? Li Qingcheng, Long Sui, dan Jiu Chai Xuanfei semuanya tergerak. Rekan Taois, apakah kau benar-benar ingin mematahkan kutukan? Penguasa kota Tianming bertanya. Omong kosong, kata Chukin dengan marah. Rekan Taois itu, mungkin Anda bisa pergi ke Paviliun Taiking di Taiking Tian untuk menyentuh Yuan Qi. Paviliun Taiking adalah gerbang ramalan pertama di 9 surga, dan akrab dengan hal-hal kuno dan modern. Rentang hidup menentukan segalanya, karena rentang hidup dikutuk. Di antara mereka, ada beberapa dewa surgawi, ada yang benar-benar abadi, raja abadi kuno dan kaisar abadi semuanya mati, dan tidak ada yang tahu sumber kutukan itu. Mungkin hanya Paviliun Taiking yang bisa mengetahui beberapa rahasia. Tersenyum. Baiklah, terima kasih telah menunjukkan jalannya. Chukin mengangguk. Sama-sama, membantu Anda juga membantu diri saya sendiri. Sekarang saya sudah berada di 9 surga. Jika rekan Taois Chu dan Qin dapat mematahkan kutukan itu, maka saya juga bisa mendapatkan manfaatnya. Tuan Kota Tianming berkata sambil tersenyum. Petik 2. Kutukan yang bahkan Raja Abadi kuno dan Kaisar Abadi tidak dapat patahkan, apakah menurut Anda saya bisa? Tanya Chukin. Siapa yang tahu, bakat rekan Taois Chu dan Qin unik di zaman kuno dan modern. Mungkin Anda adalah orang yang unik di segala zaman. Penguasa kota Tianming masih tersenyum gembira. Ding, misi Dewi telah dirilis. Misi, pergi ke makam Raja Abadi Surga dan Dunia Bawah, dapatkan api kuno abadi, bantu Bingsu, penguasa kota Dunia Bawah Surgawi, untuk meninggalkan gua mendalam Dunia Bawah Surgawi, dan dapatkan 100% dukungan dari Dewi Bingsu, alat Raja Abadi, pedang Raja Yan. Tidak heran kata-kataku begitu spekulatif. Ternyata itu adalah istriku. Chukin mendengar perintah sistem, dan lelaki tua itu, penguasa kota Tianming Bingsu, sedikit terpana. Kecantikan ada di mata yang melihatnya. Chukin langsung merasa bahwa Bingsu telah menjadi sangat cantik. Ada apa, rekan Taois Chukin? Bingsu, matanya yang indah sedikit berubah. Tidak apa-apa, Bingsu, izinkan aku bertanya padamu, Senior Pangu, kapan kamu akan bangun? Tanya Chukin. Rekan Taois Chukin, bagaimana kamu tahu namaku? Bingsu bertanya dengan heran. Kamu diizinkan untuk mengetahui segalanya tentang tempat suci, tetapi kamu tidak diizinkan untuk mengetahui cara berhitung. Chukin bertanya dengan wajar. Jadi begitulah yang terjadi. Bingsu tidak terlalu peduli. Rekan Taois Chukin, darah abadi di tubuh Pangu Tianzun membutuhkan waktu untuk aktif. Jangan khawatir, dia akan bangun paling lama dalam waktu 3 hari. 3 hari, Chukin mengangguk. Bingsu, izinkan aku bertanya, apakah kamu benar-benar ingin mematahkan kutukan itu? Ya, Bingsu berkata dengan yakin. Kalau begitu, bawa aku ke makam leluhurmu. Chukin berkata sambil tersenyum. Hah, Bingsu sedikit terkejut. Seperti yang kamu katakan, kunci kutukan itu terletak pada garis keturunan 9 hari yang murni, dan garis keturunan yang sedikit lebih berantakan, tidak ada kutukan. Bukankah ini aneh? Chukin bertanya. Memang, banyak orang di Jiutian telah mempelajarinya, tetapi mereka tidak dapat mempelajarinya. Bingsu mengangguk. Jadi, untuk mengetahui sumber kutukan itu, aku membutuhkan darah murni dari 9 surga, lebih baik seseorang dengan alam yang lebih tinggi, yang dapat mempelajarinya dengan lebih baik. Chukin tersenyum dan berkata, bawa aku ke pemakaman leluhur Raja Abadimu. Lihat, bagaimana caranya. Rekan Taois Chukin, kau benar, tetapi bukankah itu terlalu lancang? Bingsu bertanya, ini tentang kehidupan semua orang di kota Tianmingmu. Chukin berkata, leluhurmu seharusnya tidak keberatan. Mendengar ini, Bingsu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, baiklah kalau begitu, tetapi pemakaman leluhur Raja Abadi sedikit berbeda. Apa bedanya? Chukin bertanya. Leluhur Raja Abadi tidak mati karena kutukan. Sebelum meninggal, ia melakukan pertempuran terakhir dengan Raja Abadi lainnya. Kemudian, keduanya dibom dan tubuh mereka tidak dapat dikenali lagi, dan napas mereka mirip. Tidak dapat dibedakan, jadi para leluhur mengubur kedua tulang abadi di makam Raja Abadi. Bingsu menjawab, bagaimana dengan masalah ini? Chukin mengangkat alisnya, baiklah, dan, kemudian, terjadilah sesuatu yang aneh. Salah satu tulang abadi menghilang.
Bingsu mengangguk dan melanjutkan, aku belum tahu, tetapi yang dikuburkan di makam Raja Abadi, apakah itu leluhur atau orang yang melawan leluhur? Petik 2. Selain itu, kuburan leluhur tua adalah ruang tersendiri, dan tidak ada seorang pun yang memasukinya untuk waktu yang lama. Ada berbagai lingkaran sihir di dalamnya. Rekan Taois Chu dan Qin harus berhati-hati. Petik 2. Baiklah, begitu. Chu Qin mengangguk, tidak apa-apa, aku akan pergi melihatnya. Lebih baik memiliki petunjuk. Jika tidak, tidak apa-apa. Baiklah, rekan Taois Chu Qin, aku akan membimbingmu melalui cermin abadi Taiksu. Bingsu melanjutkan, baiklah, tidak apa-apa. Chu Qin mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan meminta seseorang untuk membawamu ke sana. Yinger, begitu suara Bingsu jatuh, seorang wanita muncul di sampingnya. Wanita ini jelas berpakaian seperti seorang pembantu, dan penampilannya bisa dibilang cantik, tetapi masih ada perbedaan besar antara dirinya dan Bingsu. Gadis ini, bernama Bing Ying, juga seorang pemuja surgawi. Yinger, kamu pegang perintah penguasa kotaku dan biarkan orang-orang membuka gerbang makam leluhur, dan biarkan teman-teman dari Chu dan Qin masuk untuk mencari petunjuk. Bingsu menyerahkan sepotong token giok es kepada Bing Ying dan berkata, baik, penguasa kota, kata Bing Ying, sambil menatap Chu Qin dan yang lainnya, Tuan Chu Qin, ikut aku. Kemudian, di bawah pimpinan Bing Ying, Chu Qin dan yang lainnya datang ke belakang daerah terlarang Tianming, di depan sebuah gunung tinggi. Dapat dilihat bahwa di bawah gunung tinggi ini, ada gerbang makam dengan ketinggian 1000 meter. 8 makhluk surgawi, seperti tiang kayu, duduk bersila di sisi kiri dan kanan pintu makam, tidak bergerak. Surat perintah penguasa kota, buka gerbang makam leluhur. Bing Ying menunjukkan surat perintah penguasa kota. 8 dewa surgawi menundukkan kepala mereka pada saat yang sama, diikuti oleh pintu tebal makam 1000 meter itu, terbanting terbuka. Di dalam, gelap gulita. Tentu saja, malam yang gelap tidak memengaruhi Chu Qin sedikit pun, dan matanya yang melihat dunia secara alami terbuka. Mengikuti, Chu Qin memimpin orang banyak ke makam Raja Abadi Tianming. Seperti yang dikatakan Bingsu, tempat ini adalah ruang tersendiri. Memasuki kuburan itu seperti memasuki kehampaan alam semesta. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada sumber cahaya di dalamnya. Chu Qin hanya melihat ke masa lalu, melihat banyak formasi pembunuhan. Tentu saja, formasi pembunuhan ini hampir tidak mengancam Chu Qin. Namun, ini juga kuburan leluhur istrinya, Chu Qin, bukan spoiler. Tuan Muda Chu, bisakah kau mendengarku? Pada saat ini, suara Bingsu terdengar di telinga Chu Qin. Hei, itu suara Tuan Kota Bingsu. Jiu Kaisuanu, sedikit terkejut. Baiklah, ya, Chu Qin mengangguk. Tuan Muda Chu, selanjutnya, Anda dapat mengikuti instruksi saya dan memasuki makam. Bingsu berkata sambil tersenyum. Chu Qin dan yang lainnya mengikuti arahan Bingsu, tiba-tiba menuju ke timur, lalu ke barat, berhasil menghindari formasi pembunuh satu demi satu, dan tiba di sisi lain kehampaan, di depan gerbang perunggu. Di pintu perunggu, ada pola gosip Tai Chi yang jelas, yang merupakan formasi pembunuh terakhir. Tuan Muda Chu, saya akan mengajari Anda mantranya. Setelah Anda melafalkan mantranya, Anda akan dapat memasuki makam leluhur. Bingsu berkata, baiklah, beritahu saya. Jalan surga itu terpencil, mempesona. Chu Qin mengikuti arahan Bingsu dan akhirnya melafalkan mantra terakhir. Namun, pemandangan yang tidak terduga terjadi. Pintu perunggu itu tidak terbuka. Sebaliknya, di belakang Chu Qin dan yang lainnya, 100.000 pria berbaju besi lengkap tiba-tiba muncul. Ah, Li Qingcheng, Long Sui, Jiu Chai Xuanfei, Luo Yuan, dan Bayu Linzun semuanya terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana formasi abadi baju besi bisa terpicu? Bingsu berkata dengan heran di depan cermin Taiksu, seseorang memodifikasi formasi pembunuhan di makam. Siapa itu? Tuan Muda Chu, itu pasti bukan aku. Bingsu buru-buru berkata, dia takut Chu Qin akan salah paham. Kalau begitu, daerah terlarang Tianming akan menyinggung Chu Qin. Jangan khawatir, aku percaya padamu. Sepertinya hanya ada orang yang tidak ingin aku memasuki makam ini. Chu Qin tersenyum tipis. Mendengar ini, Bingsu menghela napas lega dan bertanya-tanya, siapa itu? Mungkinkah ada hantu di daerah terlarang kita? Aku tidak tahu. Namun, aku harus memasuki makam ini. Bunuh.
Suara cangran terdengar, dan 100.000 orang berbaju besi meneriakkan kata, bunuh, bersama-sama, dan kemudian mereka semua bergegas menuju Chukin dan yang lainnya. Dapat dilihat bahwa orang-orang berbaju besi ini bukanlah orang biasa, dan mereka semua memancarkan suasana yang mengerikan seperti rasa hormat duniawi. Ini adalah formasi abadi baju besi yang dibentuk oleh 100.000 yang mulia bumi. Namun, bagi Chukin, orang-orang berbaju besi ini tidak perlu ditakuti. Tetapi saya melihat bahwa dengan lambaian lengan baju Chukin, naga tertinggi telah keluar dari lengan baju Chukin. Dalam sekejap, naga tertinggi ini membelah langit, dan semua orang berbaju besi hancur. Tuan Muda Chu, hati-hati. Di kuburan, selama formasi pembunuh diaktifkan, semua formasi pembunuh akan diaktifkan. Bingsu mengingatkan, benar saja, pada saat formasi pembunuh berlapis besi itu terkoyak, di kehampaan di depan Chukin, seberkas sinar cahaya yang menyilaukan menyala, dan berbagai jenis lava, tsunami, badai, bergemuruh hingga ketinggian 1.000.000 meter. Begitu banyak, kata Chukin, sedikit terkejut. Para leluhur pandai mengatur formasi. Di makam ini, ada total 9.981 formasi abadi. Bingsu menjelaskan, kalau begitu, Bingsu, tidak masalah jika aku mendobrak pintu makam. Tanya Chukin. Tidak masalah, tetapi gerbang makam ini terbuat dari besi hitam selama ratusan juta tahun, dan kuat. Suara Bingsu belum selesai, tetapi ketika dia melihat ledakan tiba-tiba, Chukin memegang pedang berdarah dan menghancurkan pintu makam dengan satu pedang. Pada saat pintu makam hancur, Chukin dan yang lainnya memasukinya. Ternyata itu adalah pedang abadi darah Cinetherworld milik Kaisar Abadi. Bingsu berkata dengan heran, pedang ini diambil dari tangan penguasa Gorevian. Nah, ini pedang Kaisar Abadi. Chukin sedikit terkejut. Dulu pedang ini adalah pedang Kaisar Abadi. Pedang ini adalah salah satu senjata paling terkenal di 9 surga. Pedang ini memiliki kekuatan dahsyat yang dapat melahap kekuatan abadi Kaisar Abadi. Selama Perang Kaisar Abadi, Kaisar Abadi Nether pernah menggunakannya untuk mengurangi kekuatan beberapa artefak Kaisar Abadi yang hebat. Melahap semuanya, tetapi pedang Sueci kehilangan kekuatan aslinya karena energinya yang terlalu besar. Kalau tidak, jika kekuatan pedang Sueci masih ada, Tuan Muda Chu, Anda sama sekali bukan tandingan penguasa Gorevian. Petik 2. Tetapi meskipun begitu, pedang Blood Chi tidak sebanding dengan senjata peri biasa. Tidak heran jika pedang ini dapat menghancurkan pintu makam. Bingsu menjelaskan, apakah ini senjata abadi dengan sejarah seperti itu? Chukin menatap pedang Sueci dengan penuh minat, katakan padaku, apakah kekuatannya dapat dibangkitkan? Aku tidak tahu tentang itu. Bingsu berkata sambil tersenyum tipis. Lupakan saja, tugas yang paling mendesak adalah menemukan api kuno yang abadi. Kata Chukin sambil menyingkirkan pedang berdarah itu. Api kuno yang abadi. Bingsu terkejut lagi, bukankah itu api abadi legendaris yang dapat membakar segalanya? Baru saat itulah Chukin menyadari bahwa dia telah membocorkan kata-katanya. Sulit untuk berbohong untuk sementara waktu. Sederhananya, dia tidak mengatakannya. Ini membuat Bingsu tampak terkejut, mungkinkah Chukin memasuki makam ini dengan suatu tujuan. Namun, Bingsu tidak terlalu peduli. Pada saat ini, Chukin mengalihkan perhatiannya ke makam. Ruang di sini sangat kosong dan luas, dan tingginya bisa mencapai ribuan meter. Tiang-tiang ribuan meter akan menahan makam itu sampai mati, yang sangat megah. Chukin, ini adalah makam Raja Abadi Tianming. Kata Li Qingcheng. Ya, sebelum Chukin bisa berbicara, Bingsu berkata, di depan, ada 2 peti mati abadi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka melihat ke depan, dan tiba-tiba, semua manik-manik bersinar dengan cahaya kemasan pada saat ini, menerangi makam sepenuhnya. Dapat dilihat dengan jelas bahwa di ujung makam, ada patung besar yang tergantung, dan di bawah patung itu, 2 peti mati abadi besar yang tergantung di udara mencolok. Chukin, aku tiba-tiba sedikit takut. Jiu Kaisuanmu menghela nafas sedikit. Apa yang kamu takutkan? Kamu adalah seorang dewi. Kata Chukin sambil tersenyum tipis. Tidak, aku merasa tempat ini agak aneh. Jiu Chai Xuanfei menggelengkan kepalanya, aku selalu merasa akan ada bahaya. Tidak apa-apa, denganku di sini, jangan khawatir tentang apapun. Chukin tersenyum lembut, dan begitu dia selesai berbicara, dia langsung berjalan ke peti mati. Kerumunan mengikutinya.
Tidak ada tutup peti mati di peti mati peri. Dapat dilihat dengan jelas bahwa sisi kiri kosong, dan ada tulang peri di sisi kanan. Bingsu, kedua peti mati abadi ini adalah leluhurmu, Raja Abadi Tianming dan lawannya, kan? Tanya Chuqin. Yah, hanya sisi kiri yang memiliki tulang abadi, dan sisi kanan sudah kosong. Bingsu mengangguk. Yang di kanan kosong, apakah kamu yakin? Tanya Chuqin dengan heran. Tapi, mengapa sisi kiri kosong, dan sisi kanan memiliki tulang abadi? Li Qingcheng mengikuti. Apa? Tidak mungkin. Bingsu berseru, aku tidak bisa mengingatnya dengan salah. Pada saat ini, tulang abadi di sebelah kanan tiba-tiba terbangun, dan cakar tulang langsung menjepit Li Qingcheng. Untungnya, Chuqin sudah bereaksi, dan dia langsung mengayunkan pedang ki darah dan menebas tulang abadi itu. Kong, tapi lihat, pedang ki darah dari gerbang makam Raja Abadi, yang dapat menghancurkan bintang-bintang, menebas tulang abadi itu, tetapi hanya bergerak dan tidak menyebabkan kerusakan padanya. Saat berikutnya, kekuatan abadi Chuqin dan tulang abadi bertabrakan dengan liar pada saat ini. Untuk sementara waktu, ruang pemakaman bergetar, dan seluruh ruang makam juga bergetar, dan bahkan area terlarang Tianming bergetar satu persatu. Tulang abadi ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk tidak kalah dari Chuqin. Setelah konfrontasi singkat, Chuqin dan Xiangu bergerak mundur pada saat yang sama. Chuqin buru-buru melindungi Li Qingcheng dan yang lainnya di belakangnya. Siapa kau? Seru Chuqin dan Bingsu pada saat yang sama. Sue Qijian, tapi kau bukan keturunan Kaisar Abadi Nether, atau klanku. Xiangu menatap Chuqin dengan heran. Klan, kau adalah keturunan Kaisar Abadi Nether. Chuqin, pupil matanya sedikit menyusut. Ya, aku adalah keturunan Kaisar Abadi Nether, Raja Abadi Yangui. Begitu suara itu jatuh, Raja Abadi Yangui telah berubah dari tulang abadi menjadi monster. Seluruh tubuh orang ini berwarna ungu dan hitam, dan hantu tradisional dapat terlihat di dahinya. Ah, kau adalah lawan leluhur, Raja Abadi Yangui. Bingsu tiba-tiba berkata dengan heran, di mana tulang abadi leluhur? Tentu saja itu dimakan olehku, dan tepat setelah aku selesai memakannya, kalian semua datang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa hidup kembali. Raja Abadi Yangui mencibir. Apa? Bingsu sangat marah. Tianming, pengkhianat ini, mengkhianati Kaisar Abadi Yuming. Apakah kau pikir dia bisa binasa bersamaku? Ini konyol. Aku tidak punya kutukan, aku abadi. Raja Abadi Yangui berkata dengan dingin. Sayangnya, kekuatanku belum pulih sepenuhnya, tetapi tidak masalah. Setelah memakanmu, aku akan dapat memulihkan kekuatan Raja Abadi. Raja Abadi Yangui menatap Chuqin dengan dingin dan berkata, apa yang kau katakan? Leluhur Tianming berasal dari Kaisar Abadi Netherworld. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bingsu, terkejut dan kesal, berkata dengan marah. Ya, dia dulunya adalah saudaraku. Kau seorang junior, bersembunyi di balik cermin dan berbicara dengan para leluhur, apakah kau sopan? Raja Abadi Yangui meraung, telapak tangannya telah menembus kehampaan, dan dia ingin melakukan sesuatu pada Bingsu. Melihat pemandangan ini, Chuqin langsung menembak. Tapi lihatlah, permukaan tubuh Chuqin, semua jenis kekuatan abadi unsur melonjak, diikuti oleh pedang cidara di tangan, langsung menebas Raja Hantu. Bahkan jika aku tidak mendapatkan kembali kekuatanku, seorang abadi sejati masih ingin membunuhku. Raja Abadi Yangui mencibir, menghadap Chuqin dengan satu tangan, sementara tangan lainnya terus terentang ke arah kehampaan, meraih Bingsu. Namun, Raja Abadi Yangui jelas meremehkan kekuatan Chuqin. Saat dia menyentuh pedang berdarah Chuqin dengan satu tangan, dia samar-samar tak terkalahkan, dan Chuqin hampir menghancurkan perisai kekuatan abadi. Apa? Raja Abadi Yangui terkejut, dan segera menggunakan kedua tangannya untuk menghadapi musuh, yang mencegah Chuqin menembus perisai pelindungnya. Namun, pada detik berikutnya, raungan naga terdengar dari tubuh Chuqin. Kekuatan Chuqin, pada saat ini, menjadi lebih kuat. Kali ini, bahkan Raja Abadi Yangui dengan kedua tangan gemetar. Setelah konfrontasi singkat, Raja Abadi Yangui langsung pingsan oleh Chuqin. Raja Abadi Yangui tidak jatuh, tetapi dia tampak terkejut, bagaimana mungkin? Gunakan api kuno abadimu, kalau tidak, kamu bukan lawanku. Chuqin tersenyum ringan. Kamu, bagaimana kamu tahu api kuno abadi? Raja Abadi Yangui sedikit terkejut. Aku tidak tahu tadi,
tapi sekarang aku tahu. Chukin tersenyum ringan. Oke, kalau begitu biarkan kamu melihat kekuatan api kuno abadi. Suara Raja Abadi Yang Wei jatuh. Saat berikutnya, api ungu tak berujung keluar dari tubuhnya, dan tubuh Raja Abadi Yang Wei juga berubah menjadi bentuk manusia kerangka api pada saat ini. Di bawah api ungu itu terlihat jelas tulang-tulangnya. Ketika api kuno abadi ini muncul, suhu di sekitarnya tidak hanya tidak naik, tetapi turun hingga ekstrim, dan bahkan lebih dingin daripada hari itu di gua dunia bawah. Tidak heran api kuno abadi mampu membiarkan bingsu keluar dari gua mendalam dunia bawah surgawi. Ternyata itu adalah api es yang aneh. Chukin berkata dengan gembira alih-alih terkejut. Menderita sampai mati, Raja Abadi Yang Wei meraung, api kuno abadi itu telah berubah menjadi lautan api, menyapu ke arah Chukin. Kemanapun api abadi itu lewat, pilar-pilar makam runtuh satu persatu. Air Taiyin, Chukin mendengus rendah. Elemen air dalam metode rahasia tertinggi dari 12 karakter melonjak, dan kekuatan abadinya terkondensasi menjadi air Taiyin pada saat ini, dan menyambut api kuno abadi. Air dapat mengatasi api, namun, yang tidak terduga adalah bahwa air Taiyin Chukin, saat menyentuh api kuno abadi, tidak hanya tidak memadamkannya. Sebaliknya, air Taiyin milik Chukin langsung dibekukan oleh api kuno abadi, lalu menguap. Karena kamu tahu api kuno abadi, tidakkah kamu tahu bahwa api kuno abadi, antara langit dan bumi, tidak ada yang bisa memadamkannya? Raja Abadi Yang Wei, mencibir samar, wajah tersenyum hipi, bersiaplah untuk mati. Raja Abadi Yang Wei mengerang marah, dan kekuatan abadi yang lebih kuat mengalir ke lautan api abadi. Dalam sekejap, lautan api abadi akan sepenuhnya memusnahkan Chu dan Qin. Karena tidak bisa dipadamkan, maka gunakanlah untukku, kata Chukin dengan tenang. Mengikuti dahinya, cahaya biru mekar. Di bawah kendali elemen api dari segel naga Azure tertinggi, lautan api abadi yang awalnya bergegas menuju Chu dan Qin berhenti di udara. Ada apa? Raja Abadi Yang Wei, wajahnya berubah. Dia menemukan bahwa dia telah kehilangan kendali atas api kuno abadi. Jika tebakanku benar, api kuno abadi ini bukan milikmu. Chukin berkata sambil tersenyum tipis, jadi, aku dapat dengan mudah mengendalikan api kuno abadi ini. Itu milik leluhur. Pada saat ini, suara bingsu terdengar, leluhur, dulu memiliki api kuno abadi, seharusnya Raja Hantu yang melahap tulang abadinya dan mengambil api kuno abadinya. Begitulah, Chukin tersenyum tipis, dan dengan gerakan jarinya, api kuno abadi yang telah berhenti di udara melonjak. Jelas, Chukin telah sepenuhnya mengendalikan api kuno abadi. Biarkan kamu merasakan api kuno abadi, kata Chukin dengan tatapan dingin. Melihat situasinya tidak baik, Raja Abadi Yang Wei segera berubah menjadi Streamer dan bergegas keluar makam. Mau lari? Bisakah kamu lari? Kata Chukin, mengikuti dari belakang. Segera, keduanya datang keluar area terlarang Tianming satu demi satu. Pada saat ini, pedang Sueci dan pedang ilahi naga tersembunyi Sue milik Chukin dipanggil pada saat yang sama, langsung melintasi Raja Abadi Yan Gui dan menghalangi jalannya. Dan Chukin juga telah mendekati Raja Abadi Yang Wei. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat, kemampuan apa yang kamu miliki untuk membunuh tubuh mayat hidupku. Tak, pelak, Raja Abadi Yang Wei mulai berbicara dengan kasar. Begitu suaranya jatuh, tubuhnya mulai membengkak dengan kecepatan yang ekstrim, berubah menjadi raksasa dengan tinggi 1.000.000 meter. Dalam sekejap, kekuatan abadi yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh Raja Abadi Yang Wei, dan seluruh area terlarang Tianming, serta 100.000 gunung kuno di luar, mulai bergetar pada saat ini. Semua orang di area terlarang Tianming terkejut, dan dengan mata ketakutan, mereka menoleh ke Raja Abadi Yang Wei. Apa yang terjadi? Monster macam apa ini? Kekuatan yang sangat kuat, sepertinya itu keluar dari kuburan leluhur. Semua orang sedikit terkejut. Jangan panik, gunakan saja kekuatan semua orang di formasi abadi Xingyuan untuk melindungi kota Tianming. Pada saat ini, suara bingsu datang dari Tianming Xuandong. Begitu mendengar kata-kata bingsu, di kota dunia bawah surgawi, ratusan pemuja surgawi dan ratusan ribu kultivator semuanya menuangkan energi ke dalam formasi kota dunia bawah hari itu. Pada saat yang sama, formasi sihir di luar area terlarang Tianming juga dibuka oleh bingsu tepat waktu. Ini adalah formasi sihir terkuat yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Tianming, dan tidak rusak untuk sementara waktu. Jika tidak,
pelepasan kekuatan abadi Raja Abadi Yang Wei akan menjadi malapetaka bagi tempat suci surga dan bumi. Cakar hantu. Pada saat berikutnya, cakar tulang Raja Abadi Yang Wei sudah seperti gunung, dengan kekuatan pembantaian yang mengerikan, bergegas menuju Chukin. Menghadapi cakar ini, Chukin tidak terburu-buru, seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya biru, dan kekuatan naga biru prasejarah sedang mekar pada saat ini. Pada saat ini, baik Raja Abadi Yang Wei maupun Bingsu di alam kekosongan besar, mereka semua terkejut. Karena, pada saat kekuatan naga biru desolate besar dilepaskan, alam kultivasi Chukin sekali lagi dinaikkan ke alam baru. Pada saat ini, Chukin memiliki kecenderungan samar untuk melintasi alam abadi. Mereka tidak pernah mengira bahwa Chukin telah menyembunyikan kekuatannya. Boom! Sebuah ledakan dahsyat terdengar pada saat ini. Namun, saya melihat bahwa cakar tulang Raja Abadi Yang Wei belum membombardir tubuh Chukin, tetapi semuanya dicegat oleh kekuatan naga biru prasejarah di tubuh Chukin. Tidak hanya itu, dengan suara auman naga yang bergema melalui pegunungan dan sungai, tinju Chukin, pada saat ini, berubah menjadi cakar naga biru, dan langsung menuju cakar tulang Raja Abadi Yang Wei. Boom! Suara ledakan yang menggelegar terdengar, dan cakar naga biru Chukin, pada saat ini, langsung menembus tulang telapak tangan Raja Abadi Yang Wei. Segera setelah itu, tubuh Chukin terbang dari celah tulang telapak tangan dan langsung menuju kepala Raja Abadi Yang Wei. Naga Qinglong menghancurkan segalanya. Chukin mengeluarkan raungan, dan kekuatan mengerikan naga biru desolate yang hebat sekali lagi terkondensasi dari cakar naga biru Chukin, dan meledak langsung ke Raja Abadi Yang Wei. Raja Abadi Yang Wei terkejut, dan segera melambaikan cakar tulangnya yang lain, menghalangi pukulan punggungnya di depan kepalanya. Kekuatan abadi kedua pria itu saling berhadapan dengan gila-gilaan pada saat ini, dan lautan seluas ratusan juta mil mulai berguling dan mendidih. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan ruang bergetar, dan entah itu lingkaran sihir luar atau arai abadi Xingyuan di daerah terlarang Tianming, tampaknya itu akan hancur. Semua orang gemetar ketakutan. Jika itu adalah momen puncak Raja Abadi Yang Wei, Chukin tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, bagaimanapun juga, Raja Abadi Yang Wei hanya tersisa dengan kerangka. Awalnya, itu hanya dengan mengandalkan api kuno abadi untuk mempertahankan kekuatan di luar keabadian sejati. Sekarang, api kuno abadi juga telah diambil oleh Chukin, dan kekuatannya telah setara dengan keabadian sejati. Di sisi lain, Chukin, di bawah berkah kekuatan naga biru prasejarah, samar-samar telah mendekati wilayah raja. Oleh karena itu, dalam sekejap, satu-satunya cakar tulang lengkap dari Raja Abadi Yang Wei ditusuk oleh cakar Qinglong milik Chukin lagi. Bersamaan dengan itu, wajah tulang besar Raja Abadi Yang Wei juga hancur berkeping-keping oleh hantu naga biru yang tertembak dari udara oleh cakar naga biru. Raja Abadi Yang Wei yang besar hancur pada saat ini, dan pecahan kerangka terus jatuh ke laut di luar area terlarang Tianming. Ah! Monster abadi sejati ini terbunuh. Para pemuja surgawi di kota dunia bawah surgawi sedikit terkejut. Ini adalah makhluk abadi sejati, dan dia dikalahkan dengan mudah. Tuan Muda Chu, hati-hati, dia tidak mati. Pada saat ini, suara bingsu terdengar lagi di Tianmingcheng. Benar saja, kerangka yang jatuh ke laut mulai bergerak pada saat ini, seolah-olah akan keluar dari laut. Jika sudah mati, mengapa disebut kekuatan keabadian? Chukin, tanpa kecelakaan apapun, tersenyum ringan, namun, karena dia tidak mati, dia akan disegel selamanya. Begitu suara Chukin jatuh, api abadi menyembur keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, api itu jatuh ke lautan. Dalam sekejap, lautan dengan radius 10.000 mil ditelan es oleh api abadi. Segera setelah itu, Chukin menyuntikkan kekuatan abadi yang kuat ke dalam pedang ilahi naga tersembunyi berdarah dan menjepitnya langsung pada kerangka kepala Raja Abadi Yang Wei. Bajingan, tunggu aku keluar, aku ingin kau hidup daripada mati. Raja Abadi Yang Wei berkata dengan ledakan ketidakmampuan dan amarah. Aku menunggu, aku khawatir kau tidak akan bisa keluar. Begitu suara Chukin jatuh, kekuatan pertempuran yang kuat menyapu, dan dalam sekejap, lautan beku yang berada ribuan mil jauhnya dari laut saat ini, setelah penyusutan tiba-tiba, langsung dimasukkan ke dalam cincin Xingchen Yuan oleh Chukin.